kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi oleh karena anugerah Tuhan pada hari yang baru, di minggu yang baru, oleh karena anugerah dan kasih setia daripada Tuhan. Hari ini sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita rindu mengawali semuanya dengan melandasinya, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini anugerah-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh bangun, kami boleh bernapas oleh karena kasih setia yang daripada Engkau. Terima kasih pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk melandasi seluruh kegiatan hari kami ini dengan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong waktu ini supaya kami boleh mendengarkan, memahami, secara khusus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Filipi 4 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teks tersebut merupakan teks yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi pada saat itu. Jemaat-jemaat di Filipi mengalami kekhawatiran, kecemasan oleh karena mereka pada saat itu berada di dalam kaum minoritas. Artinya akan ada hal-hal yang mereka cemaskan ketika mereka berdiri sebagai
kaum minoritas pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena mereka adalah kaum minoritas, mereka merasa cemas, takut, dan merasa bahwasannya mereka akan mendapatkan ataupun menghadapi ancaman karena situasi tersebut. Oleh karena hal tersebut, Rasul Paulus sebagai guru mereka mengingatkan mereka di dalam pasal 4 ayat ke-6, jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam Yesus dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menuliskan teks ini untuk kembali menguatkan iman semua jemaat-jemaat pada saat itu untuk dapat terus berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam hari ini mungkin kita berada dalam kecemasan. Hari ini kita berada dalam rasa khawatir, rasa stres yang berlebihan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita mari sejenak memberikan waktu kita, memberikan pikiran kita, jiwa dan raga kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar berhenti sejenak dan meluangkan waktu untuk menyerahkan semua kekhawatiran, semua kecemasan, semua ketakutan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita mau belajar bahwasannya apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh keluar dari kekhawatiran ataupun dari kecemasan yang saat ini kita hadapi. Yang pertama ialah bahwasanya kita harus datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur dan menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mencurahkan, menyatakan, memohon kepada Tuhan untuk semua hal yang hari ini boleh kita cemaskan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang saat ini kita khawatirkan, daripada apa yang saat ini yang menjadi ketakutan di dalam pribadi lepas pribadi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengalami permasalahan, hal yang pertama yang harus kita ingat ialah bahwasanya kita tidak boleh terlalu fokus dalam permasalahan yang terjadi. Yang kita fokuskan ialah bagaimana kita menyerahkan seluruh pergumulan kita tersebut kepada Bapa kita yang di surga. Hari ini mungkin jalan hidup kita ataupun hal-hal yang sudah kita rencanakan di hari-hari kemarin tidak terjadi seperti apa yang kita rencanakan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun hal tersebut, rencana indah yang sudah kita susun tidak terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu untuk melepaskan apa yang membuat kita khawatir adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Sebab untuk melepaskan semuanya itu, untuk melupakan semua pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi adalah sesuatu hal yang sangat tidak mudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang mengatakan bahwasanya janganlah kita khawatir terhadap apapun juga. Kita harus percaya bahwasanya Tuhan adalah tempat perlindungan kita, Tuhan penyembuh kita, Tuhan kekuatan, dan Tuhan adalah sumber pertolongan kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk kita tetap setia, untuk kita tetap percaya bahwa janji Tuhan dalam firman-Nya mengatakan janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita semua sebagai orang-orang percaya pada masa kini harus percaya bahwa janji Tuhan yang telah dinyatakannya melalui Alkitab yang kita baca adalah janji yang akan dinyatakannya di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Sebagaimana firman Tuhan menyatakan bahwasannya semuanya adalah janji yang akan dinyatakannya dalam kehidupan kita. Kita juga mau menyatakan bahwa kita juga percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini kita tidak tahu, kita tidak mampu, kita tidak sanggup untuk menjalani hari-hari ini, tapi kita percaya bahwa janji Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu pujian yang mengatakan, ketika ku hadapi jalan kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini kembali menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami semua sebagai orang percaya pada hari ini untuk tetap percaya akan janji Tuhan. Percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengatakan janganlah khawatir terhadap apapun juga. Ajar kami ya Tuhan melalui firman-Mu hari ini untuk tetap percaya bahwa di dalam kekhawatiran kami, di dalam kecemasan kami ada Tuhan yang akan selalu senantiasa menolong, memberkati kami dalam menghadapi kekhawatiran maupun kecemasan hidup yang saat ini sedang kami alami. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk semua jemaat GMI Jakarta Pusat yang hari ini boleh dapat mengikuti program doa pagi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka senantiasa. Tuhan berikan mereka kasih setia-Mu, anugerah-Mu terus di dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya yang boleh terus menyertai dan menolong mereka juga di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami juga mau berdoa untuk semua jemaat GMI Jakarta Pusat yang hari ini boleh Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya pengharapan, supaya
kasih setia, kesetiaan mereka boleh dapat terus tertuju kepadamu. Ajarlah mereka untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan menolong, menyembuhkan, bahkan memulihkan kehidupan mereka atas sakit yang saat ini sedang mereka alami. Kami juga mau berdoa untuk semua makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami rindu semuanya boleh dipakai Tuhan, menjadi sarana kesembuhan bagi tubuh mereka, menjadi sarana pemulihan bagi tubuh mereka, supaya mereka boleh dapat sehat, dan secara khusus mereka boleh dapat semakin percaya kepada Tuhan oleh karena perbuatan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, berdoa untuk semua anak-anak dari jemaat yang saat ini sedang menempuh pendidikan, mereka yang menempuh pendidikan di kota ini maupun di luar kota. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau Allah yang terus menyertai mereka dalam pendidikan mereka, pergaulan mereka. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang senantiasa juga melindungi dan menyertai mereka, menjauhkan mereka daripada mara bahaya. Terima kasih, mau berdoa juga semua untuk anak-anak jemaat yang saat ini sedang dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka senantiasa, Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka juga. Berdoa untuk semua masa depan mereka dengan iman. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang telah menyediakan masa depan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur hari ini untuk firman Tuhan, bersyukur untuk semua jemaat GMI Jakarta Pusat. Biarlah kami semua terus di dalam sukacita, terus di dalam perlindungan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami mau menutup doa kami ini sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu kembali dalam doa pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.